Penata anestesi adalah salah satu profesi yang dilakukan pre atau sebelum tindakan anestesi, kemudian di dalam di meja operasi pasien diwajibkan puasa. Supaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Parikesit, kembali lagi di program Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan lain. Nah, pagi hari ini kita berbincang lagi nih dengan salah satu nakes lainnya yang ada di RSUD Jimat Parikesit. Pada pagi hari ini kita sudah ada dengan penata anestesi gitu ya, yang ada yaitu Mas Agus Wahyudianto. Ya, oke, selamat pagi Mas. Pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di acara Coffee Morning Talk. Kita di sini akan berbincang ya, akan mengenal apa sih penata anestesi itu gitu ya. Biar sahabat Parikesit yang di rumah tahu gitu ya. Di balik misalnya kamar operasi nih, karena kan penata anestesi itu perannya di kamar operasi. Kamar bedah. Jadi mungkin langsung aja nih Mas gitu, mungkin bisa dijelasin enggak gitu ya, penata anestesi itu tadi sudah saya sebut sedikit singgung di kamar operasi gitu ya. Nah, mungkin Mas Agus bisa jelasin perannya penata anestesi di kamar operasi itu seperti apa, dimulai dari mana dan sampai mana mungkin. Nah, tapi sebelum Mas jawab, mungkin Mas bisa jelasin penata anestesi itu apa gitu ya, kemudian pendidikannya itu, basicnya itu seperti apa sih proses yang dilaluin gitu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu mengenai siapa sih penata anestesi itu ya. Penata anestesi adalah salah satu profesi yang dimana ada suatu kerjasama tim antara dokter anestesi dan penata anestesi. Nah, di tenaga kesehatan lainnya. Nah, ataupun misalnya peran daripada penata anestesi adalah menyiapkan serangkaian pelayanan di bedah sentral. Nah, itu diawali dari misalnya yang pertama dari pasien datang, kemudian persiapan apa aja sih ya kebutuhannya yang akan dilakukan nanti ketika dilakukan anestesi, baik itu general, regional dan lain sebagainya. Nah, peran disitulah yang sangat penting, yang sangat kita harapkan nanti pada saat kejadian pelayanan anestesi. Jadi semua instrumen, semua alat, semua obat, semua mesin dan kebutuhan itu yang menyiapkan adalah seorang profesi penata anestesi. Seperti itu. Jadi begitu pasien misalnya visite dari ruangan atau dari UGD, nah peran pentingnya di situ mengingatkan bahwasanya puasanya dan lain sebagainya, kemudian hasil labnya, kemudian inform consent dan lain sebagainya, sampai nanti dengan tindakan di dalam, kemudian selesai di dalam kita monitoring, kita pantau masalah vital sign, kemudian hemodinamik dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian lanjut lagi ketika kita nanti berada di setelah selesai terjadi tindakan pembedahan, kemudian nanti di recovery atau di ruang pemulihan sadar. Nah, di situ juga peran penting sebagai profesi penata anestesi menjaga napasnya tetap normal, kemudian suhu tubuh, tekanan darah dan lain sebagainya. Seperti itu. Gambaran secara keseluruhannya seperti itu. Seperti itu ya, cara perannya tenaga kesehatan atau profesi lainnya, yaitu penata anestesi gitu di bedah sentral atau di kamar operasi gitu. Jadi pasien ketika datang memang diperhatikan gitu ya kondisinya secara umum gitu ya, terutama untuk persiapan menuju mungkin bahasanya pembiusan mungkin. Ketika menerima pembiusan ya. Jadi penata anestesi itu membantu secara teknik gitu ya, berkolaborasi dengan dokter spesialis anestesi gitu ya, untuk melaksanakan hal-hal teknis yang akan diberikan ke pasien yang akan melaksanakan atau menjalani operasi. Ya, dari pra gitu ya. Selama dan setelah dilakukan. Itu peran penata anestesi di situ terus berlangsung. Seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya sebenarnya cukup luas. Cuma saat ini tenaga penata anestesi ini ada keterbatasan. Jadi pendidikan ini mulai ada lagi di Pulau Jawa, di Solo, di
PKU Muhammadiyah Solo Surakarta. Nah, kemudian sekarang mulai dikembangkan lagi. Jadi stakeholder penataan anestesi berada bisa di ICU, di PICU, NICU, kemudian di gawat darurat, bagian triase dan manajemen RW, seperti itu bisa. Kemudian di manajemen nyeri bisa. Bisa juga. Ya, seperti itu. Jadi stakeholdernya luas, cuma saat ini karena keterbatasan tenaga, jadi kita fokusnya dulu ke daerah kamar operasi. Kamar operasi dulu ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya luas gitu luas, ya. Cakupannya luas. Luas. Tidak hanya di kamar operasi sebenarnya. Benar. Oh, cuman memang tadi karena keterbatasan tenaga. Nah, jadi hanya difokuskan ke kamar operasi gitu ya, untuk membantu proses layanan di kamar operasi seperti itu. Sebenarnya di area lain itu pun butuh juga penataan anestesi, terutama kayak di ruang ruang rawat intensif, gitu ya, UGD seperti itu, ya. Nah, Mas Agus, kan di pasien-pasien gitu ya, kan untuk mendapatkan tindakan operasi itu kan pasti banyak hal yang harus dilakukan ya secara pribadi si pasien sendiri dibantu dengan keluarga gitu ya. Terutama mungkin akan mendapatkan nantinya pembiusan total gitu ya. Nah, terutama pembiusan total nih. Nah, dari penata sendiri, misalnya dari lingkup ilmu penata anestesi gitu ya, pandangan dari keilmuan penata anestesi, pasien-pasien biasanya gitu ya untuk sebelum mendapatkan tindakan atau pembiusan itu untuk tindakan operasi, biasanya yang mereka butuh lakukan itu seperti apa sih persiapannya, perannya gitu? Kalau persiapan sebelum tindakan anestesi dilakukan, biasanya dari ruangan sudah dibantu oleh tim dari perawat, bidan, kemudian tenaga kesehatan lainnya. Seperti halnya puasa, kemudian pemeriksaan lab, itu dari penunjang, kemudian dari gizinya seperti apa. Nah, kita mereview ulang kembali seperti halnya diwajibkan puasa. Kemudian hasil penunjang lab. Nah, kemudian masalah personal hygiene, pasien harus mandi dulu sebelum operasi supaya mengurangi risiko terhadap terjadinya risiko infeksi. Jadi pasien mandi, kemudian nanti sudah bersih, kemudian itu juga pendekatan seperti halnya ketika pasien cemas, kita mesti ada pendekatan penjelasan bagaimana nanti akan dilakukan pembiusan. Jadi kita pendekatannya ke pasien seperti itu. Jadi prosedurnya seperti apa, tekniknya seperti apa, kemudian nanti efek samping yang akan terjadi seperti apa. Itu pendekatan promosi kesehatannya ke masyarakat atau ke pasien atau ke keluarga pasien, misalnya pasien itu anak-anak atau bayi. Nah, itu pendekatan kita seperti itu. Promosi kesehatan ada. Kemudian persiapan pra-anestesi itu ada, kemudian sampai dengan tindakan kegawat daruratan yang kita selalu dipantau, dimonitoring dan diawasi oleh dokter anestesi. Seperti itu. Tapi tetap ya dipantau, dimonitoring sama dokter spesialis anestesi ya. Tindakan-tindakan tadi. Nah, berarti selama proses operasi gitu ya, dalam kondisi pasien dibius itu ya penata anestesi di situ memantau terus ya. Memastikan tadi yang mungkin sudah sempat disampaikan di awal, tanda-tanda vital gitu ya, kondisi-kondisi yang harus tetap dalam kondisi yang normal gitu ya, walaupun dalam kondisi sedang dibius gitu ya. Dipastikan. Jadi memang peran penata anestesi ini sangat penting sekali, terutama untuk tindakan operasi gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah tadi udah perannya gitu ya, perannya, kemudian juga secara teknis tadi sedikit sudah dijelaskan selama, kemudian paskanya. Nah, di mana nih peran penata anestesi setelah pasca ini seperti apa sih ke pasien gitu? Setelah dilakukan pre atau sebelum tindakan anestesi, kemudian di dalam di meja operasi kita lakukan pembiusan. Kemudian peran penting dari seorang penata adalah memonitoring. Jadi di situ ada monitor, kemudian ada alat-alat bantu yang support lainnya, ada obat-obat emergensi, ada alat-alat bantu pernapasan dan lain sebagainya. Itu serangkaian daripada pelayanan anestesi seperti itu. Jadi kita selalu monitor, selalu pantau setiap menit, bahkan kita harus setiap saat berada di situ, karena kita harus mempertahankan bagaimana
respon tubuh pasien itu harus tetap kita pantau dalam keselamatan pasien. Jadi seperti itu. Nah, setelah dilakukan pembiusan kemudian pembedahan sudah selesai, pasien kita bangunkan, kita stabilkan kembali di ruang pulih sadar namanya. Kalau orang awam bisa sebut pulih sadar, itu kalau kami sebut recovery room. Nah, di situ ada beberapa pasien. Yang pertama yang general anestesi. Nah, ini risiko tinggi terhadap terjadinya sumbatan jalan napas. Nah, disitulah peran kita bagaimana menjaga jalan napas supaya ada pasien yang tidur sampai ngorok, tidur dalam ngorok seperti itu, atau perdarahan pasca melahirkan, kemudian pasien ngeluh nyeri, kemudian ada pasien yang penurunan kesadaran, kejang dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran penting kita menjaga kestabilan pasien sampai kita menjamin keselamatan tersebut. Seperti itu. Kemudian sampai dipantau di ruangan nanti apa yang harus dilakukan setelah ini, apa yang harus diberikan selanjutnya, terapi seperti itu. Jadi kita perawat, dokter anestesi, penata anestesi, kemudian gizi itu sangat berkesinambungan seperti itu. Jadi sangat bekerja sangat bersinergi dalam kolaborasi seperti itu untuk memberikan layanan ke pasien tadi benar. Dalam tindakan operasi. Nah, kan pastinya dalam proses tindakan operasi atau pembedahan ini kan untuk menerima itu kan pasti banyak kayak hal-hal yang harus dilakukan tadi kan. Nah, benar. Pasti ada juga pertanyaan-pertanyaan gitu ya, mungkin dari pasien atau keluarga gitu ya, yang mungkin biasanya secara general, secara umum mereka ajukan ke petugas gitu ya, penata anestesi gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering gitu ya, Mas Agus gitu ya, apa aja sih gitu yang mungkin selain puasa mungkin kan sudah umum ya mungkin ya, puasa. Nah, ada nggak hal-hal lain lagi yang mungkin sering ditanyakan gitu terkait kondisi-kondisi saat nanti kondisi pasien mau pembedahan dan menerima bius gitu. Biasanya apa aja? Baik, saya mulai dari prosedur pasien diwajibkan puasa. Jadi pentingnya puasa adalah menjaga tetap jalan napas tetap stabil, kemudian isi lambung kita kosongkan untuk sementara waktu supaya apa? Karena pada saat terjadi pembiusan, kita tidak tahu pasien ini, terutama pasien yang general, pasien general anestesi atau bius umum. Nah, bisa kita masukkan obat, begitu obat bereaksi pasti terjadi kayak penurunan kesadaran, kemudian terjadi pasien mual, muntah dan sebagainya. Itu ada salah satu efek daripada tindakan tersebut. Nah, maka dari itu pasien diwajibkan puasa. Supaya apa? Ketika pasien puasa, begitu terjadi pasien mual, muntah, tidak terjadi muntah, kemudian yang bahayanya, kalau muntah langsung keluar tidak apa-apa, itu aman. Tetapi jika terjadi muntah kemudian balik lagi ke saluran pernapasan, nah itu yang terjadi sangat fatal sangat bahaya. Makanya pasien disarankan kenapa harus puasa, seperti itu. Nah, ada misalnya contoh seperti ini, pasien operasi dengan usus buntu. Nah, itu klasifikasi sudah di screening itu, misalnya ASA 1, tingkat resikonya rendah. Tetapi karena pasien tidak puasa, yang menjadi bahaya adalah bukan karena operasi usus buntunya, tetapi karena puasanya. Itu bisa menjadi bahaya dan mengancam nyawa. Bisa terjadi pasien bahkan meninggal dunia seperti itu. Makanya kenapa diwajibkan puasa. Nah, kemudian pasien yang tidak cukup puasanya seperti apa? Misalnya ibu mau operasi seksio sesar, puasanya tidak cukup. Ada tindakan misalnya dipasang selang lewat hidung. Nah, itu fungsi salah satu daripada pencegahan terjadi cairan yang masuk dalam paru. Kalau ada muntahan, otomatis kita bisa bebaskan. Jadi kadang masyarakat awam atau pasien mungkin belum mengetahui untuk apa dipasang selang di hidung, sedangkan kita udah ngerasa sakit, udah ngerasa tidak nyaman. Tapi ini balik lagi kepada safety pasien, keselamatan pasien, seperti itu. Seperti itu. Jadi memang hal-hal prosedural tadi ya, misalnya teknis itu. Benar, hal-hal teknis seperti itu harus kita lakukan. Dilakukan demi keselamatan pasien itu sendiri gitu ya. Jadi memang dan
ketika sahabat Perikesit ingin apa ya, mengkonfirmasi, menanyakan hal itu gitu ya, silahkan gitu ya, secara langsung gitu ya, tujuannya untuk apa, pastinya pun akan dijelaskan gitu ya, sebelum ditanyakan gitu ya, memang, dan mungkin ada sensasi mungkin kurang nyaman, tetapi pada tujuan yang sangat fatal gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, misalnya dilarang memakai perhiasan, memakai kutek atau kemudian make up, kemudian biasanya kalau ibu-ibu atau yang cewek tuh suka pakai lipstik yang warna merah, warna macam-macam tuh. Nah, itu bukan kami tidak bolehkan, karena dari pendekatan ilmu di tenaga medis, tenaga kesehatan ini, dari berbagai ilmu ini, misalnya begini. Ketika ibu pakai lipstik, pakai kutek, ketika ada pasien, kita tidak tahu ya, di tengah operasi terjadi perdarahan atau terjadi apa. Kemudian yang awal kita lihat adalah tanda-tanda daripada tubuh pasien tersebut, selain dari monitor. Nah, jadi kalau misalnya ibu itu pucat, terlihat perdarahan atau kekurangan oksigen, biasanya yang sangat kelihatan adalah bibir. Ketika bibir dikasih lipstik kan warnanya merah terus. Nah, kita tidak tahu pasien itu kekurangan oksigen atau kekurangan darah atau seperti apa. Kondisinya secara fisik tidak terlihat seperti itu. Jadi kalau tanpa lipstik kita bisa lihat dari pasien itu bibirnya merah, mungkin merah ke pink seperti itu. Nah, nanti ketika terjadi perburukan atau apa, kita bisa lihat. Bisa jadi biru sampai kalau kita bilang cyanosis seperti Kemudian kayak kutek. Kutek itu biasa kita lakukan dalam pemantauan oksigen di dalam darah, itu bisa ditaruh di jempol atau di daerah jari di daerah ujung-ujung jari seperti itu. Nah, ketika pakai kutek itu kadang terbaca tapi tidak akurat. Jadi hasil yang tampil di monitor, di layar itu bukan hasil yang akurat. Nah, kemudian begitu juga terjadi perdarahan tadi. Ketika kita lihat kuteknya kan warnanya berbeda. Ketika kita lihat ternyata, kita mengalami kesulitan seperti itu. Sama halnya kayak di bibir tadi ya. Benar. Tanda-tanda vital tadi, perubahan dalam kondisi tubuh itu dilihat bibir, kuku. Benar. Sehingga kemudian yang ketiga mengenai pemakaian aksesoris, baik itu cincin, kemudian kalung, kemudian perhiasan wanita biasanya ketika pembedahan dilakukan, biasanya kita ada alat-alat kayak counter, kayak semacam arus listrik Nah, itu harus kita lepas. Kenapa? Supaya tidak terjadi ada arus di situ. Misalnya bahannya kan kita tidak tahu. Jadi supaya aman, kita lepas saja. Seperti itu. Amannya seperti itu. Kemudian yang sering ditanyakan juga seperti halnya gigi palsu. Nah, kadang kebanyakan pasien malu. Kalau yang sudah tua mungkin sudah saya lepas seperti itu. Kadang yang masih muda kadang malu. Fungsinya gigi palsu harus dilepas seperti apa? Karena pada saat kita lakukan pembiusan, pasien tidak sadarkan diri, kemudian kita bantu pakai alat bantu napas seperti itu, giginya bisa aja dia lepas tanpa kita sadari dan kita tidak melihat. Seperti itu. Kalaupun tertelan, ini kan kembali lagi keselamatan pasien. Seperti itu. Seperti itu. Itu fungsinya kenapa gigi palsu harus dilepas. Kalaupun permanen kita tetap waspada. Permanen yang sebelah mana? Suatu saat kita pasang alat bantu dan kemudian dilepas, kita tahu. Seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan secara detail ya. Benar. Jangan sampai memang memunculkan potensi-potensi yang akan malah membahayakan keselamatan pasien. Gitu ya. Jadi fungsinya untuk aturan-aturan tadi untuk kembali lagi gitu, keselamatan pasien gitu ya. Nah, mungkin juga ada yang menanyakan gitu ya, secara umum mungkin kapan setelah operasi itu pasien itu boleh makan minum? Nah, mungkin berapa jam mungkin, atau berapa menit, atau saat kondisinya seperti apa setelah operasi boleh makan minum? Mungkin ada pertanyaan seperti itu mungkin ya, kadang. Hampir setiap hari pasti ditanyakan. Karena mungkin pendekatan dari awal, mungkin karena pasien cemas dan sebagainya, begitu dikasih promosi kesehatan atau penjelasan tentang kesehatan, masih juga belum paham seperti itu kan. Nah, itu tapi
di balik semua itu harus dalam pemantauan dari perawat, bidan, dokter umum, kemudian dokter spesialis seperti itu. Jadi saling berkolaborasi. Kapan sih boleh makan, kapan boleh minum seperti itu. Nah, biasa kalau itu sebenarnya atas instruksi daripada tenaga kesehatan ya. Cuma masyarakat ini mah tahu lah ya seperti itu. Ketika pasien pasien sadar, jadi bukan pasien pada saat masih ngantuk, disorientasi, masih bingung saya ini lagi di mana, kemudian masih tidur dalam, kemudian pasien masih tirah baring. Nah, itu tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk memberikan makan ataupun minum. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada kriteria kapan sih boleh makan, kapan boleh minum. Biasanya kalau pasien general, pasien-pasien yang bius umum boleh makan minum, biasanya ditunggu bising usus positif atau tunggu kentut dulu, atau tunggu pasien bisa ususnya bergerak dulu, nanti dari tim kesehatan yang memeriksa seperti itu. Jadi kalau sudah dipastikan ini bising ususnya sudah bekerja dengan baik lagi, kemudian sudah kentut, nah itu boleh. Nah, kalau belum terjadi itu, apa yang akan terjadi? Kalau bising usus belum bekerja dengan maksimal, biasa kalau kita kasih makan, nanti reaksinya akan kembung, mual dan muntah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kenapa kita harus waspada terhadap baik makan maupun minum itu. Pasca operasi gitu benar. Karena emang kondisi tubuh organ juga ada kondisi yang memang masih belum kembali gitu ya. Dimana obat-obat yang di metabolisme belum keluar secara keseluruhan. Kemudian masih ada efek-efek obat tersebut. Jadi sangat berbahaya sekali kalau dengan diam-diam keluarga pasien ngasih minum, ngasih makan. Kita tidak tahu nanti pada saat tidak terpantau justru akan mengancam nyawa. Bahaya sekali ya gitu ya. Jadi sahabat Perikesit, itu tadi kondisi-kondisi itu secara secara medisnya gitu ya, dan saat kita menerima tindakan operasi, penata anestesi memperhatikan hal itu dengan seksama dan teliti gitu ya, jangan sampai munculnya tadi kondisi-kondisi yang mengancam nyawa gitu ya. Maka dari itu penata anestesi ini perannya sangat penting sahabat Perikesit gitu ya, di dalam proses tindakan pembedahan gitu ya atau operasi gitu, karena tidak tidak sembarang lah gitu ya, dan kondisi-kondisi tertentu kemunculan itu bisa jadi juga ada prosedur, mungkin proses yang mungkin terlewat, tapi bukan karena mungkin dari pasien sendiri mungkin yang mungkin belum gitu ya memahami seluruhnya gitu ya, mungkin gitu ya sudah dijelaskan, tetapi mungkin karena mungkin tidak nyaman atau dilakukan sendiri gitu ya, tapi itu sebenarnya akan menimbulkan dampak yang cukup serius nantinya gitu ya. Karena dari petugas kesehatan, tenaga medis itu sudah memberikan gitu ya prosedur yang sesuai gitu ya, terpantau seperti itu gitu ya, khususnya dari penata anestesi gitu ya, profesi penata anestesi. Nah, mungkin apakah ini berupa ini aja mungkin ya, pengetahuan gitu ya secara umum, edukasi. Ada enggak mungkin kondisi-kondisi atau penyakit tertentu yang mungkin sebaiknya dihindari, mungkin lagi sakit apa gitu yang mungkin dihindari untuk menerima anestesi atau pembiusan mungkin? Baik, untuk masyarakat dan pasien kemudian keluarga pasien ini sebagai gambaran saja, sebagai ada hal-hal tertentu yang kita harus lakukan tindakan, harus diregulasi, harus diterapi kemudian dan dilakukan pembiusan berikutnya seperti itu. Yang pertama yang sering kita lakukan adalah asesmen atau pertanyaan-pertanyaan kepada pasien. Misalnya ada enggak riwayat dulu penyakit diabetes, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada enggak pasien riwayat dulu penyakit asma. Ketika pasien asma kita tidak tahu, kemudian pada saat kita bius dia ada serangan asma, nah, itu sangat membahayakan. Jadi begitu kita asesmen, kita tanya kepada pasien, harapannya jawaban itu apa adanya ya. Jadi jangan disimpan-simpan, jangan malu-malu ketika
penyakit yang sebelumnya pernah diderita oleh pasien tersebut. Yang pertama yaitu yang asma misalnya. Ketika pasien serangan asma, kita lakukan pembiusan, tapi kita juga tidak tahu karena pasien juga tidak mengatakan menutup-nutupi dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bahaya sebenarnya. Kemudian alergi. Ada pasien alergi obat, ada alergi dingin. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita screening dari awal. Jadi hal-hal seperti itu sifatnya juga bisa mengancam nyawa. Jadi terapi sebelumnya ada pernah alergi apa, itu kita catat, kita tulis, dan jangan sampai diberikan. Karena kalau kita berikan, itu kan nanti reaksi obat, reaksi dan lain sebagainya akan muncul ketika kita beri obat tersebut. Dan hal itu sangat risiko sekali terhadap keselamatan pasien. Kemudian pasien-pasien dengan hipertensi, ada enggak riwayatnya dulu hipertensi, kemudian terkontrol atau tidak. Nah, itu fungsi daripada pendekatan kami terhadap pelayanan anestesi harus, dan banyak penyakit lainnya yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan protokol, sesuai dengan panduan, sesuai dengan guideline yang dipelajari di masing-masing tenaga kesehatan. Nah, itu pendekatannya bermacam-macam. Iya. Takutnya kalau hipertensinya misalnya tidak terkontrol, kita tetap lakukan. Begitu nanti di pasca anestesi, pasien mengalami kesakitan dan sebagainya, tensinya tinggi, bisa saja terjadi stroke dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Harus kita mungkin kolaborasi terapi dulu sama tenaga disiplin ilmu yang lain, seperti itu. Betul. Ya. Secara gambarnya seperti itu. Gambarannya seperti itu ya, sahabat Perikesit. Jadi memang banyak hal sekali yang harus kita perhatikan gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan tindakan operasi, baik itu dari sebelum, selama gitu ya, dan setelahnya seperti itu ya, atau paskanya gitu ya. Nah, itu tadi gitu ya, bincang-bincang kita gitu ya, sharing kita dengan salah satu tenaga kesehatan lain yang ada di RSUD Aji Motor Kesit, yaitu penata anestesi. Kita sudah tadi mengenal apa itu penata anestesi, seperti apa peran profesi ini gitu ya, apa saja hal-hal yang mereka harus lakukan gitu, yang mereka pantau, awasi, sehingga ujung-ujungnya itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keselamatan pasien itu sendiri gitu ya. Jadi semua tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan lain, itu pasti tujuan atau goalnya adalah untuk tetap menciptakan dan menjaga kesehatan pasien untuk tetap tetap sebagaimana mestinya gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu. Terima kasih Mas Agus atas sharingnya, bincang-bincangnya kita. Sangat edukatif sekali gitu ya, informatif sekali buat sahabat Perikesit yang mungkin selama ini belum tahu gitu ya, profesi-profesi atau tenaga kesehatan lain yang ada gitu ya, khususnya di kamar operasi itu siapa saja sih gitu yang membantu mereka. Ternyata ada salah satunya yang juga sangat penting, yaitu penata anestesi gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi. Ya, oke, itu dia sahabat Perikesit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.